Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar saya bicara ataupun bertemu langsung dengan Gus Syam Rozikin? Benar. Alhamdulillah. Nama saya Rozikin. Sebenarnya tidak pakai Gus. Iya. Ini sebabnya dari teman-teman, dari tetangga maupun dari media sosial panggilannya banyak kan Gus Syam Rozikin kan. Dan di sini sepengetahuan saya yang saya dapat dari media sosial maupun dari media cetak dan bahkan dari teman-teman sejawat, Gus ini punya aliran, punya anutan ataupun ajaran ini Gus. Nah, ajaran ini apakah dia nih ada ajaran-ajaran yang menganut ke ajaran selain daripada Islam? Apa gimana nih Gus? Jadi saya jawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan malam hari ini ada saudara dari mana ini namanya? Saya dari daerah Oku Timur, Gus, dari Oku Timur. Nama saya Angga Saputra. Angga Saputra, ya. Dengan Mas Angga Saputra. Ya. Ini saya jawab Mas, tentang aliran. Saya tidak punya aliran apapun. Yang jelas saya masih melaksanakan syariat-syariat ajaran agama Islam. Apa syariat yang saya jalankan? Pertama, saya hanya mengistiqomahkan mandi tobat, sholat tobat di sepertiga malam. Nah, ini dalam kesempatan ini kawan-kawan kita ini kebetulan ini lagi di kawasan hutan ya. Ini kita mandi tobat, sholat tobatnya tadi di sungai. Mas sendiri lihat ya, di sungai tadi ya. Kenapa tidak lebih baik apa di rumah saja itu Gus ketimbang di hutan ataupun di sungai? Kan di rumah, di kediaman itu kan lebih baik Gus. Kira-kira apa lebih untung dari segi keuntungan ataupun apa kelebihannya itu Gus? Jadi seperti ini Bapak ya, Bapak Angga Saputra. Jadi ketika orang itu yang dicari ketenangan dalam bukan menghadap Allah. Kalau menurut saya belum menghadap Allah, menghadapkan insani ke kolbu kita itu butuh ketenangan. Kebetulan di hutan ini kan nuansanya tenang, hening. Jadi ketika kita itu mandi tobat, setelah mandi tobat, sholat tobat, terus kita itu berzikir, itu lebih tenang dan khusyuk menurut kami. Jadi seperti itu Pak. Apakah di sini Gus ya? Mohon maaf ini Gus ya, lebih lanjut bertanya ini Gus ya. Monggo. Apakah ada metode ataupun yang saya maksud ajaran-ajaran lain umpamanya sholat? Apakah di sini cuma mengajarkan sholat dan sholat? Apakah ada metode-metode lain untuk mendekatkan diri dengan Sang Maha Khalik itu, Gus? Ya sebenarnya kalau untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Khalik ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap majelis zikir itu punya cara tersendiri-sendiri ya. Ada yang mengistiqomahkan sholawat, ada yang mengistiqomahkan zikir-zikir bilisan. Beda dengan kita mungkin ya, agak sedikit beda. Bedanya di mana? Kita lebih kepada zikir kolbu. Zikir kolbu ini menyambungkan zikir lisan ke kolbunya. Jadi biar mencapai ketenangan yang sangat luar biasa. Oh iya Gus. Jadi artinya di sini Gus ini mendidik ataupun mengajarkan tata cara berzikir melalui kolbu, zikir kolbu lah, boleh dikategorikan begitu. Nah artinya untuk kewajiban yang lain Gus, umpamanya untuk sholat ditiadakan lagi apa selain kolbu itu? Apa masih melanjutkan sholat masih dilakukan apa Gus itu? Jadi seperti ini Bapak Angga ya.
sholat itu sudah suatu kewajiban. Jadi zikir kolbu ini mengajarkan diri untuk lebih fokus di dalam sholat. Jadi untuk mempelajari diri supaya lebih tenang, lebih khusyuk di kala sholatnya. Jadi kalau sudah zikir kolbu tidak sholat, yaitu sama aja bohong. Iya. Nah, jadi seperti itu. Dan saya sendiri itu mengistiqomahkan di mana sholat saya. Itu saya istiqomahkan sholat saya, entah di rumah, entah di kebun, entah di saat perjalanan. Itu saya lakukan dengan istiqomah. Artinya zikir kolbu tadi itu tidak harus dia tuh duduk beristiqomah duduk. Artinya mengutip dari pembicaraan Gus tadi, zikirnya bisa dilakukan waktu jalan, waktu beraktivitas Gus ya. Sebenarnya zikir kolbu itu kembali kepada sadar diri, bahwa itu kalau kata saya itu namanya sadar Allah. Seperti bagaimana konsep sadar Allah? Sadar Allah itu kalau saya ini versi apa yang saya dapat, yang dinamakan sadar Allah adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kita nafas ini Mas ya. Nafas ini sudah nafas, waduh, nikmat Allah yang wajib kita syukuri terutama. Pertama kali yang wajib kita syukuri adalah nafas, Mas. Jadi seperti ini. Coba Mas Angga tutup hidung Mas Angga. Ketika ditutup, apakah kira-kira Mas Angga masih hidup nggak 1 jam ditutup? Ya enggak lah Gus, iya. Enggak lah. Jadi itu yang perlu pertama kali kita syukuri Mas Angga ya. Iya benar. Nah di sini Gus ya, Gus ini kan sudah terkenal di mana-mana. Menurut pengetahuan saya baik dari teman-teman, dari media, dari youtuber, teman-teman itu Gus ya. Nah sudah berapa banyakkah peserta ataupun anak buah ataupun anak didik daripada Gus ini Gus, dan apakah di sini apa ada padepokan, apa ada paguyuban dan sejenisnya Gus? Nah jadi kalau mengutip tentang katakanlah santri ataupun pengikut, saya sama sekali tidak punya pengikut Mas, tapi kalau saudara saya satu paguyuban, satu paguyuban ini Pak Pak Angga. Iya. Itu kalau di Sumatera Selatan ini sekitar 740-an tiga kalau tidak salah itu. Sudah besar juga. Ya, sudah besar. Di Jawa itu sekitar 302. Tersebar di daerah Jawa itu. Alhamdulillah. Sebagian di Banyuwangi, ada sebagian di Pemalang, ada sebagian di Jakarta, terus di Pelabuhan Ratu itu ada. Alhamdulillah. Cuman seperti ini Bapak Angga ya, saya sendiri tidak merasa punya anak buah, punya santri, punya pengikut. Karena apa? Karena bagi saya mereka adalah sahabat. Saudara. Jadi saya tidak mau mengakui mereka itu pengikut saya ataupun apa, karena lebih asik kalau kita menjadi sahabat Pak Angga ya. Benar juga. Boleh sambil ngerokok Pak Angga? Silakan ini Gus. Kemudian masih banyak pertanyaan ini Gus yang menyangkut Gus Anom ataupun Gus Samrozikin ini, karena di sini banyak kadang-kadang namanya itu berganti-ganti ya. Ada yang nama Gus Samrozikin, ada lagi namanya lagi saya lihat Anom. Nah di sini apa benar ini namanya selalu berganti-ganti? Apakah memang namanya banyak ini Gus? Jadi seperti ini Bapak. Ini saya ceritakan sedikit ya. Iya silakan. Kami juga pengen tahu ini Gus. Samrozikin ini pemberian daripada orang tua saya. Jadi setelah saya dewasa waktu itu sekitar umur 19 sampai 20 tahun ya. Saya itu
dulu pernah berbohong dengan ibu saya. Saya itu apa ya ceritanya Iya, itu, iya, iya. saya merantau ke daerah Lampung, terus ternyata pamit saya itu ke Lampung, Pak. Tapi saya tidak ke Lampung, ternyata saya di Jawa. Oh, bohongnya gitu dengan orang Iya, tuanya ya. karena saya ingin belajar Iya, demi belajar. lebih banyak tentang apa ya, tentang keilmuan, Iya. tentang pengalaman-pengalaman. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan Mbah Buyut saya. Itu namanya itu Mbah Setro Dwiryo Joyo Diningrat. Itu punya anak namanya Waryon Tani. Waryon Tani itu mbah saya. Oh, Nah, iya, iya. oleh Mbah Setro Dwiryo Joyo Diningrat itu saya dikasih nama Anom Sentanu setelah saya keluar dari Alas Purwo. Oh, Itu dikasih nama itu. Jadi kalau nama yang Siam Rozikin itu dikasih sama orang tua. Kalau Anom Sentanu itu dikasih sama Mbah Setro Dwiryo. Itu bapaknya daripada simbah saya, Mbah Waryon Tani. oh iya. Ini Gus, kemudian ini masih ada pertanyaan lagi Gus ya. Apakah kegiatan yang dimaksud tadi zikir ataupun mandi taubat dan pelaksanaan kegiatan ini Gus ya, dan Gus ini berpindah-pindah tempat ataupun di satu tempat ini Gus? Kalau zikir kolbu itu secara sendiri-sendiri itu yang kita lakukan, yang kita istiqomahkan dengan mandi taubat itu Mas. Iya. Itu kita jarang berpindah-pindah ya. Iya, iya. Paling kalau kita ini majelis atau kawan-kawan ini pengen cari suasana lain, nah itu baru kita pindah. Misalnya di sini nih ya, di gubuk ini ya. Nah ini baru kita lakukan satu kali ini. Oh iya, iya. Nah terus kalau majelis zikir yang solawat, zikir yang itu Selasa Kliwon kalau kata saya itu ada zikir sendiri. Itu ada kegiatan juga Selasa Kliwon itu. Alhamdulillah ada kegiatan zikir solawat, zikir kolbu melalui solawat. Jadi itu sering kami lakukan waktu Selasa Kliwonan kalau kata kita itu. Nah kemudian Gus, ini mohon maaf Gus ya, terlalu banyak dan terlalu lancang saya bertanya. Silakan. Karena saya ingin tahu, benar-benar ingin tahu kegiatan daripada Gus ini. Untuk lanjutnya Gus, ini apa namanya itu informasinya untuk kegiatan rutin yang zikir, baik zikir itu berpindah-pindah maupun tidak, itu katanya, ini katanya ini Gus, tapi kebenarannya kita nggak tahu juga, ini sekarang ditanyakan, katanya lebih tenang di tempat yang gelap itu Gus. Apa benar itu? Apa memang bawa lampu apa gimana waktu zikirnya itu? Alang terlalu banyaknya persiapan-persiapan yang akan dibawa itu Gus. Jadi seperti ini Pak. Jadi setiap zikir itu kan ada kadarnya sendiri-sendiri Mas ya. Seperti kalau anak bayi itu ndak boleh dikasih makanan orang tua. Oh jadi semuanya tuh nggak sama tuh Gus ya? Sama. Harus ada ini ya. Ada tingkatan ya, tahapannya. Iya. Kalau langsung semuanya dipukul rata nanti bingung. Nah gitu. Tingkatannya itu maksudnya Gus ya, tingkatannya itu apa menurut kelas, apa namanya itu tingkatnya itu, tingkatannya maksud saya apa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Dari pertama dia masuk sampai dia apa ini tingkat 3, ini tingkat 2, ini tingkat 1, gimana ini? Jadi berhubung saya ini saya ikut ke ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di situ baik mungkin Mas sendiri tahu laduni itu banyak sekali ya. Jadi sesuai dengan laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo itu setiap tingkatan itu ada. Jadi selain daripada kita mengajarkan ilmu-ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijogo, saya mengajarkan apa? Yang saya ajarkan, yang saya kasih itu namanya zikir kolbu yang bersanad, yang sanadnya insya Allah belum terputus. Nah terus mandi tobat juga bersanad, sholat tobatnya bersanad. Jadi
setiap belajar apapun Mas, saran saya ini ya, Iya, betul. mengamalkan suatu amalan itu harus diteliti dulu sanadnya, putus Terputus apa atau enggak, tidak, ya, sampai apa enggak. Jadi supaya keilmuannya itu benar-benar anteng di badan itu tenang, bisa dinikmati gitu. Karena zikir itu sangat nikmat Mas. Jadi ketika kita zikir kolbu itu ya Allah tenang sekali Mas. Rasanya itu gimana ya? Tiada duanya di dunia ini. Jadi Iya, benar. pada intinya seperti ini Mas. Memang betul yang sesuai Mas bilang tadi bahwa saya baik di medsos, baik di masyarakat sekitar, baik di media-media, saya ini dikatakan aliran sesat seperti Iya, itu. benar. Jadi kalau menurut tanggapan saya Mas, jadi seperti ini, orang mengatakan sesat saya tidak masalah, tidak jadi masalah. Yang penting saya tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Dan sanadnya juga sudah jelas Mas ya. Sanadnya tidak terputus, boleh cek, boleh ini, tapi ya saya nggak boleh pembuktian, ya nggak boleh itu, karena ini sudah masuk ruang-ruang saya kan, ruang-ruang pribadi saya nggak boleh. Jadi ketika saya dikatakan sesat oleh siapapun itu, saya nggak peduli. Mau dia itu mengatakan saya sesat, aliran sesat, kafir dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Itu urusan mereka yang menilai saya. Tapi saya pribadi akan selalu memperbaiki diri, akan selalu terus meningkatkan rasa cinta saya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terus meningkatkan rasa sayang saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana? Lewat kolbu. Jadi setelah kita nyampe ke kolbu, lalu kita nyampe ke ruh kita. Jadi perlu Mas ingat. Jadi seperti ini Mas, yang dilihat Allah itu bukan bajunya, bukan penampilannya, gitu ya. Iya, benar. Terus yang dilihat Allah itu apa? Kolbunya Mas. Jadi kalau kita itu menghamba kepada Allah itu dengan kolbu yang tenang, yang jernih, insya Allah penghambaan kita itu benar-benar hamba yang benar-benar hamba yang sangat luar biasa. Ya, saya menilai Mas ya, saya menilai bahwa awalnya saya nggak tahu kalau bahwa saya ini bicara dari awal itu saya bicara dengan Gus Rojikin. Saya lihat tampangnya rambutnya gondrong loh, nggak gondrong, tampangnya kayak serem gitu. Nah kemudian ini terakhir barangkali Mas ya, untuk saya tanyakan ya, jenis zikirnya itu Mas, kan zikir ini beraneka ragam, banyak. Jenis zikirnya ini jenis zikir apa loh Mas? Kemudian bagaimana cara memasukkan zikir-zikir itu ke dalam kolbu? Jadi seperti ini Mas. Jadi sebelum kita itu melakukan zikir ya, kalau menurut saya lebih baik menenangkan diri dulu. Setelah tenang baru saya lakukan mandi tobat. Setelah mandi tobat tenangkan lagi. Setelah tenang baru kita sholat tobat. Saya alhamdulillah Mas, saya dikatakan orang jelek, monggo, seneng saya Mas. Memang ini kelihatan jasad saya harus jelek. Saya paling seneng dihina ya Mas. Kalau nggak dihina, takutnya nanti terhina Mas. Iya, benar. Saya seneng dihina, misalnya wah Rozikin itu orangnya acak-acakan, rambutnya gondrong, muka serem, pakaiannya aja kayak preman gitu ya. Saya lebih seneng seperti itu Mas. Saya lebih seneng dihina daripada nanti saya dihinakan oleh Allah. Iya, benar. Jadi saya kalau dihina manusia itu lebih seneng lagi Mas. Semakin banyak yang menghina saya semakin bahagia. No problem dengan orang lain. Yang penting Allah tidak menghinakan saya. Benar. Itu Mas. Benar. Kuncinya apa Mas? Kuncinya selalu bersyukur, sadar Allah bahwa apa yang diberikan Allah, waktu, kesempatan itu semuanya dari Allah.
Jangan Mas sia-siakan sedikit pun, yang penting kita belajar untuk memperbaiki diri gitu Mas ya. Saya juga belajar ini Mas. Nah, yang menyangkut zikir, jenis zikir tadi ini, Gus, ya. Apakah zikirnya itu kan beraneka ragam dari ini. Apakah zikir itu ada ketentuannya zikirnya itu, Gus, ya? Ini kalau masih tahapan di sini ada yang namanya tingkat guru 1 ya. Tingkat guru 1, tingkat murid sampai guru 1 itu masih zikirnya bilisan Mas, masih pakai hitungan. Misalnya ini ada zikir yang untuk tingkat murid sampai dia mencapai tingkat guru 1 itu ada zikirnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus selanjutnya Mas. Nah itu masih itu 33 kali dizikirkan setiap habis sholat isya. Jadi pantangan ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo itu meninggalkan sholat, pantangannya ya Mas ya, itu terus melakukan maksiat. Apa-apa yang dilarang oleh agama itu tidak boleh dilakukan. Jadi artinya apapun yang dibentuknya yang dilarang oleh agama, itulah pantangan dan larangan oleh anutan daripada ajaran-ajaran yang Mas ajarkan dengan sedulur ataupun saudara-saudaranya yang lain. Betul. Jadi seperti ini Mas. Apa yang dizikirkan saya itu saya ceritakan. Jadi saya tidak mendikirkan yang aneh-aneh. Jadi yang saya zikirkan itu yang sangat saya istiqomahkan. Betul. Sampai saya mandi tobat, sholat tobat, saya menangis kepada Allah. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa saya ya Allah. Saya curhat dengan Allah. Ya Allah, betapa banyak dosa yang sudah saya lakukan ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa yang sudah saya perbuat ya Allah. Baik dosa yang tersembunyi ya Allah, maupun dosa-dosa yang saya lakukan ya Allah. Ya Allah, hanya ampunan-Mu yang bisa mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu yang terus saya lakukan. Setelah itu saya berdiam diri, hati saya itu berzikir Allah, 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 terus sampai saya benar-benar tenang, tenang sampai setenang-tenangnya. Jadi kalau menurut orang itu salah, ndak masalah. Jadi gini Mas, saya pada dasarnya seperti ini ya. Saya dengan siapapun cinta, dengan ajaran apapun saya senang, ya. Dengan ajaran torekoh itu saya dulu ikut torekoh Mas ya. Dengan ajaran torekoh saya senang. Dengan ajaran sholawat saya senang. Dengan kawan-kawan yang ahli zikir lainnya saya senang. Cuman saya bukan tidak menyukai, tapi saya lebih tertarik hati saya dengan mengikuti torekoh dan zikir kolbu. Jadi kalaupun toh saya tidak menegur adik-adik saya dikala tidak sholat, saya hanya mengingatkan Mas. Saya sering mengingatkan, ayo sholat. Kalau tidak mau ya saya nggak maksa. Karena segala sesuatunya itu tidak boleh dipaksakan kalau menurut saya. Pelan-pelan, tidak boleh main paksa, ya Mas ya. Terus, nah ini terakhir, ini untuk terakhir ini Gus ya. Saya mau tanya, barangkali sudah bosan juga Gus untuk menjawab pertanyaan dari saya ya. Untuk terakhirnya Gus, di sini dari yang berita informasi yang saya dapatkan bahwasanya dari ajaran-ajaran ini ada saudara-saudara dari Gus sendiri mendapatkan, ada yang ini bisa lihat ini, bisa lihat roh halus, dia bisa gimana lah, ada kelebihan dari hasil zikir itu apa benar apa cuman itu ilusi itu Gus ya? Jadi saya jawab dengan apa yang sudah saya ketahui Mas ya. Jadi seperti ini Mas.
barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah barang tentu dia akan mendapatkan ketenangan. Di mana ketenangan itu? Di kolbunya. Setelah kolbunya tenang, dia istiqomah. Setelah istiqomah, kalau karomah itu bonus, Mas. Oh, iya, iya. Intinya itu dia mendapatkan ketenangan dulu. Diistiqomahkan dulu setiap amalan-amalan yang sudah saya ijazahkan. Setelah itu baru dia akan mendapatkan karomah. Terserah karomah apa yang diberikan oleh Allah, itu di luar kapasitas saya, Pak. Oh, Jadi artinya sudah bonus ya. bonus dari Iya, Allah bonus dari itu, Allah Mas. itu ya. Iya betul, itu bonus dari Allah. Oh, Jadi bukan semata-mata ilmu itu yang memberikan saya, ya saya enggak bisa apa-apa, iya, ngerokok aja ini, Mas. Iya. Kalau enggak saya sumet tadi itu, wah ya enggak ada apinya ya, Mas. Dadak nyumet dulu. Jadi artinya segala sesuatunya itu kalau sudah istiqomah dilakukan, yang zikir melalui kolbu tadi, yang selebihnya dari situ itu sudah bonus, Mas ya. Sudah bonus dari Gusti Allah ya. Nah, ya terima kasih Mas ya. Boleh saran ini, Mas? Ya, silakan Mas. Saran saya bagi seluruh yang melihat tayangan-tayangan video YouTube yang sudah tim saya unggah. Jadi silahkan Anda berpikir positif tentang saya. Silahkan Anda berpikir negatif tentang saya. Itu hak Anda, karena Anda hidup. Ya. Tanpa hidup sampean tidak mungkin memikirkan tentang saya yang positif atau negatif. Jadi saran saya seperti apa? Dalam hidup ini jangan menilai siapapun yang terbaik, tapi dalam hidup ini kita hanya punya satu kesempatan memperbaiki diri. Memperbaiki diri saat ini menyesal di kemudian hari. Jadi saran saya, apapun dalam kehidupan ini tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu merasa kita ini paling unggul, tidak perlu kita ini merasa paling hebat, karena manusia ini tiada yang hebat. Kesempurnaan hidup itu tiada yang sempurna, hanya kesempurnaan hidup ketika kita itu tenang hatinya, menyatu dengan kolbunya. Itu menurut saya kesempurnaan. Jadi saran saya untuk kawan-kawan yang ahli zikir, ahli kebatinan, saran saya silahkan Anda berkarya, silahkan Anda menaikkan potensi diri Anda, tapi ada satu syarat. Anda belum yang terhebat, Anda belum yang nomor satu. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Jadi pada dasarnya seperti ini. Kalau Anda masih menilai orang lain itu lebih buruk daripada Anda, itu keburukan, sesungguhnya keburukan pada Anda. Jadi cukup kita memperbaiki diri, dan ilmu-ilmu kebatinan yang sudah diberikan Allah itu adalah potensi-potensi yang sudah kita gali. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saran saya untuk kawan-kawan yang ahli zikir, ahli kebatinan. Selamat, Anda mendapatkan bonus dari Allah, dan saya belum tentu mendapatkannya. Semangat terus, gali terus, kembangkan terus kebatinan, dan kembangkan ilmu-ilmu karomah ataupun hikmah, kembangkan ilmu-ilmu budaya kita, karena budaya kita adalah budaya yang sangat luar biasa. Jadi salam sehat, salam kuat, salam seduluran Selawasi. Terima kasih. Ini Busya, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.